Saya dulu memang ketika tamat SMA saya udah mulai donor. Jadi saya mau menjelaskan apa pentingnya kita berdonor. Pertama, kita menyelamatkan orang. Makanya ada statement, tetes darahmu bisa menyelamatkan manusia. Kan gitu. Apa positifnya? Positifnya begini. Shalom para sahabat Narwaktu, salam sehat. Ini adalah podcast majalah Narwaktu yang ke-212. Ya, kali ini kami mengundang seorang sahabat Narwaktu. Ini saya sebut sahabat lama karena beliau waktu belum menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada 2004 yang lalu sampai 2014, beliau sudah menjadi pembaca setia majalah Narwaktu. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Saryanta Tarigan, MA. Beliau pernah menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta dari Partai Damai Sejahtera 2004 sampai 2014. Kemudian pernah dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Kemudian Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta. Kemudian pada 2010 ini mendapat penghargaan yang cukup bergengsi dari Barisan Insan Muda Indonesia, yang ketua Dewan Pembinanya itu mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Beliau bersama 40-an tokoh muda nasionalis masuk dalam jajaran tokoh muda nasionalis berpengaruh di Indonesia. Ini pilihan Barisan Insan Muda Indonesia. Waktu itu saya masih ingat Bapak Saryanta Tarigan ini masuk dulu dalam jajaran tokoh muda berpengaruh bersama Puan Maharani, Yudi Krisnandi, kemudian Saifullah Yusuf, Effendi Simbolon. Jadi beliau ini dulu masuk di barisan tokoh-tokoh muda nasionalis berpengaruh. Kemudian beliau juga pernah menjadi caleg DPRD DKI Jakarta di pemilu terakhir ini. Dan sekarang beliau banyak bergelut dalam bidang kemanusiaan. Selain itu, jangan heran di beberapa persekutuan doa dan gereja-gereja kecil beliau juga sering diundang sebagai pembawa renungan atau pengkhotbah. Dan sekarang ini beliau dipercaya sebagai salah satu pengurus harian PMI Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Jadi banyak kegiatannya di aktivitas kemanusiaan untuk membantu korban banjir, korban bencana alam, kemudian pesawat yang jatuh, juga kegiatan donor darah. Nanti kita akan tanya, kita gali pemikirannya kenapa memilih kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti ini. Kita sapa beliau. Shalom Bang Saryanta. Salam. Salam sehat Bang ya. Ya. Sehat. Para sahabat, kalau kita lihat seragamnya ini adalah seragam dari Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Di situ ada kartunya. Kemudian itu yang paling di sebelah kanan itu adalah penghargaan dari PMI Bang ya? Iya. 75. Abang 75 kali donor ya? Sudah 84, tapi ini yang hadiah yang ke-75. Karena kalau sampai 100, jadi ada tingkatannya. Penghargaan dari PMI itu 10 kali, 25, 50, 75, dan 100. Nah, kalau udah dapat 100 kali donor, itu dapat peniti emas yang diserahkan oleh Presiden atau Wapres. Protapnya begitu. Iya. Pada sahabat Narwaktu, waktu beliau ini dulu anggota DPRD DKI Jakarta, dikenal sangat merakyat ya. Bahkan rumahnya tiap pagi dulu didatangi warga dulu hanya untuk mengadukan persoalan. Bahkan meminta beras. Demikian juga urusan anak sekolah didatangi beliau. Jadi sampai sekarang beliau ini masih dianggap anggota Dewan tanda petik ya, sebagai wakil rakyat karena masih banyak juga yang mengadu. Ya, kita tanya beliau kenapa masih aktif di dalam kegiatan kemanusiaan. Bang Saryanta, kenapa Abang aktif dalam kegiatan PMI? Abang bisa jelaskan Bang kepada para sahabat Narwaktu. Oke, terima kasih. Intinya sebetulnya bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sekecil apapun kita perbuat, kita harus menjadi berkat. Itu aja intinya. Makanya dari itu kita manfaatkan
usia kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga ya apa yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan ada suatu organisasi yang namanya Palang Merah Indonesia mempunyai kegiatan kemanusiaan dan menolong orang. Jadi ya sekarang saya aktif di PMI DKI. Begitu ya. Iya. Kalau kita bicara dari sisi benefit, Bang, ini kan lebih banyak pengorbanan gitu ya, terjun ke tempat-tempat lokasi banjir. Betul. Kemudian korban-korban kebakaran rumah di DKI Jakarta ya. Iya. Iya. Lalu kenapa Abang lebih tertarik seperti itu? Ya itu tadi, kemanusiaan dan harus menjadi berkat, kan itu ada lagunya. Nah, kalau PM ini kita berbicara bukan hanya untuk darah saja, ya, musibah. Contoh di DKI ini, menurut statistik tahun kemarin terjadi kebakaran itu sekitar 480 titik. Artinya apa? Artinya bahwa kalau setahun itu cuma 360 hari, menurut statistik 400 lebih, berarti satu hari di Jakarta ini bisa kejadian 2 atau 3 kali kebakaran. Jadi Abang tidak asing lagi kalau telepon Abang tiba-tiba ada pengaduan, ada kebakaran di sini. Begitu? Oh, kita monitor. Begitu ada terjadi kebakaran, kita nomor 1 turun. Gitu ya? Ya, kita bikin tenda, kita bagikan seragam untuk anak-anak sekolah. Dapur umum, kita kasih selimut, kasih kebutuhan lah yang betul-betul dibutuhkan pada saat itu. Kita selalu di depan. Karena kebakaran di Jakarta ini luar biasa. Itu. Tapi penyebabnya itu memang kebanyakan dari konslet listrik. Nah, ini jadi pelajaran juga sama kita. Rupanya kabel-kabel listrik ini ada masanya. Kalau dia 25 tahun atau sampai 30 tahun memang harus diganti. Kalau nggak dia konslet sendiri. Inilah yang menyebabkan kebakaran di DKI ini. Kebanyakan begitu. Begitu Bang ya? Iya. Abang tadi menyebut sudah 75 kali donor darah ya? Iya. Sebagai edukasi kepada publik, terutama untuk kesehatan Bang. Iya. Apa sebenarnya pentingnya donor darah itu? Terutama untuk kesehatan, bisa Abang jelaskan? Ya, itu penting ya. Jadi saya dulu memang ketika tamat SMA saya udah mulai donor. Jadi saya mau menjelaskan apa pentingnya kita berdonor. Pertama, kita menyelamatkan orang. Makanya ada statement, tetes darahmu bisa menyelamatkan manusia. Kan gitu. Apa positifnya? Positifnya begini. Ketika kita melakukan donor, katakanlah diambil 350 cc, satu kantong. Ya. Dengan kebesaran Tuhan, dia akan tumbuh sel baru dari tulang belakang. Itu otomatis. Jadi darah kita itu baru. Jadi semakin banyak kita donor, ya darah kita semakin baru, sehat kita. Gitu loh. Makanya ayo, apalagi anak-anak muda, kalau mau sehat harus dari muda berdonor. Jadi Abang 75 kali donor darah, tidak ada dampak negatif untuk kesehatan Abang? Oh, makin sehat dampaknya. Saya sebetulnya udah 84 kali nih donor, tapi ini kan penghargaan yang ke-75. Target saya 100. Itu berapa tahun itu Bang? Nanti usia saya nanti yang, karena kan batas segini, donor untuk pria itu batasnya 65 tahun. 65 tahun, kalau wanita itu 60 tahun. Dia masih bisa berdonor. Nah, target saya nanti umur 65 tahun ini harus menjadi 100, harus diberikan peniti emas dari presiden maupun wapres. Nah, yang kedua, apa akibat kalau kita tidak pernah donor? Nah, ini yang perlu harus diketahui saudara-saudara kita, khususnya anak muda. Karena menurut medis, sel darah kita ini akan mati 2 bulan sekali. Nah, itu kalau nggak dibuang, kalau nggak disalurkan, didonorkan, dia akan menumpuk menjadi penyakit namanya perubahan sel menjadi sel kanker. Itu nanti umur-umur kira-kira 50, 60, kalau kita nggak rajin donor, bisa berubah menjadi kanker.
Itu bahayanya. Makanya sekarang selain kita menolong orang lain, kita sehat, ya kan? Ya intinya menjadi berkat tadi, John, bagi orang lain. Ya. Iya. Kita harus berdonor untuk kesehatan dan menolong orang lain. Itu intinya, betul. Gitu ya. Iya. Abang pernah dulu menyampaikan perlu kepedulian dari warga gereja untuk berdonor darah begitu. Kenapa abang sampai menyampaikan itu di grup WA begitu? Iya. Soal darah ya. Darah itu kan kehidupan. Jadi kalau kita melakukan donor, berarti kita memberikan kehidupan kepada orang lain. Ya, saya menghimbau karena begini, menurut data statistik yang saya pelajari selama 5 tahun ini, memang donor itu jarang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang Kristen. Sampai abang dulu pernah menyampaikan lebih tinggi saudara-saudara kita umat muslim melakukan donor darah. Iya. Saya baru pulang dari Bangkok ya, mewakili PMI Indonesia, pertemuan Red Cross di Bangkok kemarin, pertemuan Red Cross se-Asia. Saya 3 hari di sana. Tingkat kesadaran berdonor masyarakat Thailand itu luar biasa. Saya lihat, wah luar biasa lah, kalah kita. Makanya ini harus kita sosialisasikan. Ini penting sekali untuk berdonor ini. Nah permasalahannya sekarang, mau nggak kita berbuat menolong orang lain? Itu aja kuncinya. Kalau kita punya niat, punya hati untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, ayo sekarang. Ini waktunya kita berikan darah kita. Kita menolong orang lain dan kita sehat. Itu intinya. Gitu ya. Iya. Kemudian abang kan selama ini dikenal juga dekat dengan organisasi gereja-gereja di DKI Jakarta seperti PGI, PGLI. Iya. Abang tidak ada upaya untuk mendekati mereka untuk mensosialisasikan perlunya donor darah itu? Oh iya, selalu kita sosialisasikan. Bahkan sekarang grafiknya sudah mulai naik nih. Contohnya khususnya di dalam puasa ini, itu kalender kegiatan donor itu saya lihat udah mulai gereja ini. Saya dipanggil sebagai narasumber untuk menjelaskan ke gereja. Oh sudah mulai Bang ya? Sudah mulai. Kalau nggak salah nanti GBKP Rawamangun tanggal 14 ini saya diundang, mereka lakukan itu. Dan agenda-agenda, karena kita gini, di Jakarta ini itu kebutuhan darah di rumah sakit di Jakarta ini itu per hari itu 1.500 kantong, John. 1.500? Iya, setiap hari. Jadi kami itu harus mencari 1.500 kantong darah. Untuk kebutuhan apa? Pasien cuci darah, melahirkan sesar. Karena kalau nggak ada darah, dokter tidak mau ngambil tindakan, gitu loh. Belum yang tabrakan, belum yang leukemia, gagal ginjal. Jadi 1.500 itu harus saya cari. Kalau sekarang ini pencapaiannya berapa kantong Bang yang bisa dilakukan PMI Jakarta? Kita bersyukur terpenuhin sekarang 1.500 itu. Ya kalau misalnya kekurangan, waktu COVID itu kan banyak kekurangan. Saya tinggal ngomong aja ke komandan-komandan kepolisian kan, Brimob. Ya habis upacara dihimbau jenderal itu supaya donor. Bahkan saya kalau kekurangan darah, pernah saya naik kapal perang. Saya waktu Pak Yudo Kasal, saya lapor sama dia, Pak kita kekurangan darah nih. Kamu mau nggak naik kapal perang katanya? Oh boleh Pak, saya bilang. Di situ ada 1.000 prajurit. Oh jadi yang di kapal perang itu semua? Iya lagi jalan kapal perang ya. Kita sedot darah di situ, di atas kapal itu. Jam 4 pagi kita siapkan dokternya apa perangkat semua, kita jalan naik kapal perang itu. Disitulah kita itu. Dan Pak Kasal pada saat itu juga melakukan donor darah. Gitu. Jadi gitu memang pentinglah untuk kita melakukan donor darah. Iya. Ya. Terkait dengan aksi PMI, waktu banjir besar kemarin melanda Jakarta,
Abang juga bersama tim PMI sangat sibuk juga mengarahkan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir. Ya, karena begini, itu kan sudah menjadi kewajiban. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan seperti BUMN, BUMD, mereka itu rata-rata menyerahkan CSR-nya itu kepada kami untuk kemanusiaan. Jadi kami banyak stok gitu. Jadi kalau ada bencana banjir, kebakaran, kami selalu di depan. Gitu ya. Ya, turun langsung. Kita punya sarana dan prasarana yang cukup bagus gitu. Itu karena bantuan-bantuan CSR tadi. Jadi kita merasa bertanggung jawab, kita harus di depan. Iya. Kalau abang tadi menyinggung soal kebakaran di DKI Jakarta, angkanya cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Nah, soal banjir inilah, Ya. waktu abang dulu wakil rakyat di DPRD, abang kan tentu sudah pernah memberikan solusi. Nah, sekarang kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru ini, Pramono Anung, apa harapan abang? Ya, harapan saya begini, sebetulnya sederhana. Karena tahun 97 itu, tahun 2007, Bang Poke pada saat itu gubernur menanyakan kepada saya. Karena pada saat itu ada silpa 4 triliun itu. Dia bilang, apa ya agenda untuk silpa ini? Saya bilang begini, Bang, kita ini harus menuntaskan banjir di Jakarta ini. Karena itu sebagai apa namanya, kalau abang mau maju gubernur lagi ya ini harus dituntaskan. Ya, dia bilang bagaimana teh? Loh, kita ini kan dijajah Belanda dulu. Belanda itu dia sudah memikirkan cara membebaskan banjir Jakarta ini 100 tahun ke depan itu udah ada blueprintnya dia. Karena negara dia di bawah air gitu loh. Kenapa nggak itu kita ikutin? Simple kan? Blueprintnya itu saya lihat hanya membuat 14 waduk dari Bogor sana sampai ke sini dan mengkeruk 13 kali yang ada di Jakarta ini. Selesai. Sederhana itu kan? Jadi waktu abang anggota DPRD DKI, Iya. Gubernur Poke juga udah meminta pendapat abang waktu itu? Udah pada saat itu. Tapi realisasinya waktu itu bagaimana, Bang? Ya, kan belum tentu pemikiran kita yang baik itu, planning yang baik yang sudah dibuat, belum tentu juga kawan-kawan setuju kan pada saat itu. Ya akhirnya ya tidak dikerjain. Kan sederhana, buat 14 waduk, 13 kali yang ada di Jakarta ini dibereskan, 90% teratasi banjir. Itu Belanda loh, yang negaranya Sekarang di bawah. yang di Jakarta yang abang tahu berapa? Ya ada, cuman ya waduk-waduk yang dibuat-buat ini ya ada 2 atau 3 lah. Oh begitu ya, sangat sedikit ya. Abang udah ketemu dengan gubernur yang baru ini setelah mulai ini? Oh, belum. Dia menjabat? Belum. Abang akan sampaikan itu lagi seandainya abang ketemu? Ya kalau memang diminta, ya nggak pun disampaikan, sebetulnya cek aja di Dinas PU, PUPR, ada kok blueprint itu. Sederhana kok. Saya pikir mengerjakan itu cukup waktu 4 tahun selesai. Kalau memang ada niat, kan tergantung niat juga. Begitu Bang ya? Iya. Iya. Terkait dengan kegiatan abang sejak menjadi anggota DPRD ya, olahraga, ya, Iya. kepemudaan, Iya. ya, kemudian organisasi sosial, termasuk sekarang ini kemanusiaan. Iya. Nah, sekarang kita berada di akhir bulan Maret 2025. Saudara-saudara kita Muslim akan mudik, Bang. Ya. Abang juga kelihatan sangat sibuk juga nih mempersiapkan mudik bersama PMI Jakarta, Bang ya. Bisa dijelaskan kegiatan itu? Ya, kita seperti saya bilang tadi, kita harus berbuat. Artinya begini, kita kan pertama melihat kesiapan-kesiapan saudara-saudara kita yang mudik. Contohnya, kita membuat posko di setiap terminal, baik itu laut maupun darat, yang intinya kita bikin posko itu pertama untuk periksa kesehatan gratis, ya tensinya, ya kan. Lalu kita memberikan sesuatu kepada dia seperti vitamin, minyak kayu putih, masker, itu kita berikan kepada pemudik-pemudik itu. Ya, kelihatannya kecil, tapi kita sudah punya agenda bahwa itu berguna bagi mereka untuk sampai tujuan.
Makanya kita setiap terminal maupun laut kita ada posko. Itu agenda kita sudah rutin, tetapi setiap tahun kita evaluasi. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan kegiatan itu, tapi kita evaluasi setiap tahun. Apa yang perlu kita tingkatkan untuk membantu masyarakat supaya dia nyaman sampai ke daerah dia. Jadi kita punya agenda itu. Jadi sekarang ini abang dan tim juga ke terminal, ke Oh, tiap hari kita. pelabuhan masuk Iya, ya? kita bagi tugas. Pengurus itu harus turun. Kita bagi tugas untuk itu. Supaya sekalian juga lah mensosialisasikan PMI. Karena masyarakat juga banyak yang belum tahu kan. Nah, di situ kita jelaskan PMI, kita bantu. Jadi masyarakat ini, oh iya, gitu. PMI ada, gitu. Begitu ya. Iya. Saudara-saudara kita umat Muslim akan menyambut hari raya Idul Fitri Lebaran, Bang. Iya. Kita tahu ketika mereka mudik ke kampung halaman, terutama ke daerah Jawa sana, Iya. tingkat kecelakaan juga cukup tinggi. Iya. Apa yang abang komentari soal itu? Ya tentunya kita bersyukurlah. Sekarang ini infrastruktur kan sudah dibangun Pak Jokowi ya. Itu tidak bisa kita pungkirin ya. Sekarang ini transportasi lebih cepat, ya lebih aman, ya. Kalau kita lihat dulu zaman-zaman dulu antri macet apa, sekarang nggak ada, ya kan? Semuanya lancar gitu loh. Jadi kita harus bersyukur nih, Pak Jokowi ini luar biasa. Kalau menurut saya ya prestasinya cukup bagus. Apa harapan abang kepada Presiden sekarang, Pak Prabowo Subianto? Ada yang abang mau sampaikan juga? Iya, lanjutin aja program-program. Toh dulu Pak Prabowo juga masuk dalam kabinet. Ya tentu dia tahulah mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau yang bagus lanjutkan. Begitu ya? Ya selesai. Iya. Dulu abang sangat banyak memberikan waktu di dunia politik. Sekarang di organisasi kemanusiaan PMI. Iya. Apa tidak ada rencana abang lagi aktif di dunia politik, Bang? Ya lihat situasi. Karena begini, saya juga masuk ke dunia politik itu kan ada visi dan misi gitu loh. Saya sangat bersyukur anak kampung John bisa jadi anggota DPRD 2 periode itu luar biasa. Tuan itu begitu luar biasa, begitu baik gitu. Ada dua hal kenapa saya berambisi untuk menjadi anggota DPRD DKI pada saat itu. Pertama, dulu kan agak susah soal IMB gereja ini gitu loh. Itu target gitu loh. Jadi ketika saya masuk membawa panji namanya PDS, ya kita memang punya tugas untuk membangun tempat ibadah. Saya tuh dulu setahun bisa dapat 7 IMB. Setahun. Setahun. Abang 10 tahun ya? 10 tahun. 70, bos. Gitu. Dan saya strategi-strategi yang kita jalankan, saya minta kawan-kawan PKS yang minta ke gubernur, bukan saya. Kalau saya yang minta, ya namanya saya Kristen kan. Tapi saya panggil kawan-kawan PKS, saya tanya, kalau Anda bisa 10 IMB masjid, saya boleh nggak 1? Gitu loh. Oh boleh Bang, tolong dong corong. Ngomong diskusikan kepada Pak Gubernur. Akhirnya berhasil. Kita pakai kawan-kawan PKS. Itu termasuk kalau nggak salah gereja Tiberias Indonesia, Bang ya? Ya. Abang juga yang memperjuangkan Tiberias, itu? ya. Tiberias. Banyak lah. Tapi itulah intinya satu. Yang kedua, pendidikan gitu loh. Dulu itu saya lihat, gini ceritanya. Saya panggil Kadis Pendidikan. Ada itu namanya Pak Topik. Pak Kadis, saya mau tanya. Ada berapa sekolah SD, SMP, SMA di Jakarta ini? Hampir 4.000 gedung. Nah, kalau 4.000, berarti kepala sekolah pun ada 4.000 kan? Saya bilang, iya. Coba cek, ada nggak yang Kristen sesuai dengan persentase dari 4.000 orang kepala sekolah itu? Ya nggak ada Pak. Saya bilang, 10 Anda, bisa nggak 1 saya kepala sekolah?
Ya bisa Pak. Ya udah Pak. Tapi memenuhi syarat ya saya bilang. Wah dulu banyak di kepala sekolah, John. SD, SMP, SMA kan. Nggak saya pernah minta duit. Gitu mereka jadi kepala sekolah bangga kan. Nah, jadi perjuangan itu jelas gitu loh. Sekarang nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Nah, yang paling kita ini justru waktu zaman Pak Ahok itu satu izin gereja pun nggak ada keluar, gitu kan? Mungkin karena dia menjaga keseimbangan, gitu loh. Justru di Pak Anies yang banyak izin gereja keluar gitu. Beberapa izin yang saya urus yang lama-lama itu seperti GBKP, di Tanjung Priok, ya kan? Terus HKBP, IMB-nya. Pak Anies Kulan itu saya juga yang melobi lah untuk itu. Gitu Bang ya? Iya. Oke. Para sahabat Naratu, ini menarik berbincang dengan beliau ini. Saya masih ingat dulu waktu Bang Sarjanta ini menjadi anggota DPRD DKI. Namanya pernah dulu disebut ya, salah satu bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari kelompok Kristiani. Saya masih ingat itu. Apa waktu itu karena Abang cukup dekat dengan Pak Poke waktu itu ya? Iya, ya. Betul. Termasuk dulu waktu itu pernah disebut-sebut bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara bersama Samsul Arifin almarhum kalau nggak salah Bang ya? Iya, Bang Samsul Arifin. Iya. Ya, waktu itu dia bupati itu, Bupati Langkat. Begitu ya? Iya. Iya. Yang terakhir Bang, ini kita saudara-saudara kita umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada yang Abang mau sampaikan? Silahkan. Iya, kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam, pada saat kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga semuanya saudara-saudara bisa membawa damai, khususnya untuk di Indonesia. Begitu Bang. Ya. Ya. Bang, terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Para sahabat Narasi, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang tokoh nasionalis, figur yang saat ini aktif dalam organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia, Bang Sarjanta Tarigan. Kepada saudara-saudara kami umat Muslim yang saat ini banyak yang mudik pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, kami juga menyampaikan tetap hati-hati dalam perjalanan, jaga kesehatan, kiranya bersama keluarga ketika merayakan hari yang penuh bahagia ini selalu penuh sukacita, gembira, dan dipenuhi dengan berkat oleh Tuhan Yang Maha Kasih. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwatu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia.